Diduga korsleting listrik, 14 rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda 14 rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu pagi. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah kemudian merambat ke sejumlah rumah lainnya. Petugas yang dibantu warga sempat kesulitan memadamkan api karena banyak bahan material mudah terbakar. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil damkar dan 45 petugas dikerahkan ke lokasi. Masih dalam tahap penyidikan, dugaan sementara yang kami dapatkan konsleting listrik. Ada berapa rumah Pak yang terbakar pada pertama? Untuk jumlah rumah di TKP terdeteksi 14 rumah. 3 warga dibawa ke puskesmas usai menderita luka bakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya histeris saat mobilnya diberhentikan paksa oleh komplotan debt collector di Tangerang Selatan, Banten. Bahkan komplotan penagih utang ini berdalih menjadi korban tabrak lari saat warga berusaha menolong. Coba sebuah lengkap. Mana? Ini nyatanya mana? Ya ini makanya kalau mau jangan di sini. Matel. Pak ini matel. Matel brengsek. Matel. Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau mata elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak. Matel. Ini matel. Rame-rame kamu jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana sukatnya, Matel? Gimana tercurahkan, lu turun dulu. Jangan di sini. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan mata elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Mobil yang korbannya itu, yang video itu dipepet sama 3 mobil lain. Dari depan, kiri, sama belakang. Nah, kemudian dari pihak mereka itu mulai provokasi. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor ditembak mati petugas Jatanras Polda Jawa Timur saat disergap di lokasi persembunyiannya di kawasan Pasuruan. Pelaku terpaksa ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Sebuah kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri motor saat merampas motor siswi SMK di Jalan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Usai kejadian, petugas Jatanras Polda Jawa Timur berupaya menangkap salah satu pelaku di lokasi persembunyiannya di kawasan Apulu, Pasuruan. Polisi terpaksa menembak mati pelaku karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk divisum. Sementara barang bukti, sebuah celurit, helm, dan handphone milik pelaku diamankan polisi. Spesialis yang sangat meresahkan di wilayah Lumajang dan Jember. Jadi 2 kali ditangkap dan menjalani persidangan. Dan setiap melakukan pekerjaannya yang menggunakan sajam, seperti apa yang terjadi
kemarin hari Kamis yang tertangkap tangan oleh anggota Polres Lumajang. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis perampasan sepeda motor yang sudah 2 kali keluar masuk penjara sejak tahun 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang pengemis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai terpergok mencuri sepeda motor. Modus pelaku mengenakan pakaian badut berkeliling kampung dan mencari kesempatan saat sepi. Video amatir merekam saat Denny Santoso usia 36 tahun, warga desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa. Pencuri bahkan diarak keliling kampung usai terpergok mencuri motor di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Aksi amuk massa berhasil diredam kepala desa setempat dan petugas Polsek Purwosari. Selanjutnya dibawa ke Mapolsek Purwosari. Bermula saat pelaku berkeliling kampung mengenakan kostum badut dan berpura-pura mengamen. Namun saat melintas di salah satu rumah warga, pelaku melihat sepeda motor Matic terparkir di teras dengan kondisi kunci masih tertancap. Melihat kesempatan ini, pelaku nekat membawa kabur motor tersebut. Aksinya keburu dipergok pemilik dan warga sekitar. Pelaku pun berhasil ditangkap dan dihajar massa sebelum diserahkan ke polisi. Yang punya sepeda juga. Ternyata sampai di lokasi sudah di masa ruame Pak, weto-weto sak wajak. Ini sendirian apa gimana tadi? Kayaknya sendirian kayaknya. Memakai atribut badut. Atribut badut. Berarti modusnya pakai badut? Iya. Ambil motor ini? Iya. Modusnya pakai badut karena dia sudah berapa kali mengintari kurang lebih selama 2 tahun mengintari wilayah Desa Pager, kemudian desa-desa lain karena kebetulan ada kesempatan di Desa Pager ini, dia langsung melaksanakan aksinya. Saat ini pencuri beserta barang bukti berupa pakaian badut dan sepeda motor Matic telah berada di Polsek Purwosari. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang remaja di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, babak belur dihajar warga karena kedapatan hendak mencuri cabai dan sepeda motor. Nyawa pelaku tertolong setelah ketua RW setempat menenangkan warga. Seorang remaja pencuri cabai dan sepeda motor milik petani menjadi pelampiasan amarah warga usai tertangkap di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Pelaku dengan kondisi tangan terikat secara berulang kali mendapat hantaman di tubuhnya serta pukulan di wajahnya oleh warga. Beruntung nyawa pelaku masih dapat terselamatkan setelah RW setempat datang menenangkan warga dan membawa pelaku ke puskesmas untuk perawatan. Usai dihajar warga, pelaku mengalami luka robek yang cukup serius di bagian kepala dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jadi kata dia mau nyari minyak, kata dia, kami telusuri, kami tangkap dia mengaku Pak. Oh gitu, maksudnya si pelaku ini mencuri sepeda motor sekalian sama cabai Pak? Iya, cabai gitu. Sebelum mengambil dia itu, ngambil kereta, dia ngambil cabai dulu di pohon. Pelaku mencuri bersama temannya, namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor. Usai mendapat perawatan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Kubu untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Didi Iswandi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 32 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan Linmas atau Hansip di Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Rekonstruksi dilakukan oleh tersangka dan saksi kunci. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan Hansip yang dilakukan oleh komplotan curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada November lalu. Rekonstruksi yang digelar di halaman Polda Metro Jaya ini diperagakan langsung oleh 2 tersangka dan juga saksi mahkota. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang kami lakukan untuk melengkapi berkas perkara, dan ada 32 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan para pelaku. Di mana adegan krusial terjadi pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak
hingga korban tewas. Saksi mahkota sekaligus kerabat korban menyebut rekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya sudah sesuai. Ia pun berharap tersangka dihukum secara adil. Ya, hukuman kalau bagi saya ya, hukuman yang setimpal lah ibarat kata dengan perbuatannya. Seorang linmas atau hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang prajurit TNI ditemukan tewas di Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Korban diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Duka menyelimuti keluarga Prada Cek Yakonia Soor, prajurit TNI yang bertugas di Brigade Infanteri 26, Guarana, Piarawaimo, Teluk Bintuni, Papua Barat. Prada Jack dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu lalu dengan sejumlah luka memar dan cedera serius di sejumlah bagian tubuh. Diduga korban tewas akibat penganiayaan yang dialami oleh korban. Bapak tak puas, kau pun meninggalin Bapak tak puas. Kenapa sampai kau meninggal? Anak yang bongsu. Dari berapa bersaudara Bapak? Laki-laki 3, perempuan 3. Berarti 6 ya, 6 saudara. Bagi yang paling bongsu sekali. Pihak keluarga mendesak TNI melakukan penyelidikan secara transparan dan pelaku penganiayaan dihukum berat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, 3 orang luka-luka dan sempat terjadi kemacetan panjang. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Korsleting listrik bus pengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan hangus terbakar. Seluruh penumpang dinyatakan selamat. Satu unit bus akap Medan Jaya terbakar dan diduga alami korsleting listrik di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Damkar atau Pemkap. Api melalap bus dari Jakarta dengan tujuan Kota Medan, Sumatera Utara. 44 orang penumpang berhasil keluar dan selamat. Api berhasil dipadamkan setelah dibantu warga, water cannon Polres Muratara dan petugas damkar setempat. Sehingga dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diperkirakan atau diduga bahwa kendaraan tersebut akibat korsleting kelistrikan kendaraan tersebut. Selanjutnya penumpang bus dipindah alihkan ke bus lainnya untuk menuju ke Medan. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang, arus kendaraan wisatawan terus mengalami peningkatan hingga Minggu malam. Dari data Jasa Marga, 39.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang Tol Paster. Memasuki masa libur panjang jelang Natal,
arus kendaraan wisatawan menuju kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Berdasar data Jasa Marga, tercatat setidaknya 39.000 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di pintu keluar tol dan mengular hingga beberapa kilometer. Kondisi serupa juga terjadi selepas gerbang tol dan menyebabkan penumpukan kendaraan yang cukup padat di jalur arteri menuju kota Bandung. Mayoritas kendaraan diketahui ke kawasan objek wisata di Bandung. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka seluruh gerbang tol agar kepadatan terurai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, pemirsa sebagian masyarakat mulai meninggalkan ibu kota untuk sekedar berlibur ataupun kembali ke kampung halaman. Kendaraan yang melintas ini didominasi kendaraan pribadi, kendaraan roda 4. Dan berikut laporan reporter Anissa Rizkia dan juru kamera Sutrisno. Pemirsa, pantauan dari ruas tol Cikampek Jakarta di kilometer 47 tempat saya melaporkan saat ini memang terpantau ramai lancar. Yang mana kendaraan yang melintas di area ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4, dan juga kendaraan umum, yaitu bus antar kota, antar provinsi, dan juga kendaraan angkutan barang. Memang kalau dilihat begitu ya, dari jumlah volume kendaraan yang melintas, menurut data Jasa Marga, pada malam hari ini memang sudah dikatakan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari hari biasanya, yaitu sebanyak 27%. Yang biasanya hanya 30.000 kendaraan yang melintas, yaitu kendaraan yang meninggalkan Jakarta, namun di hari ini sudah mencapai 39.000 kendaraan. Dan memang hingga saat ini belum dilakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian tengah menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas, yaitu kontraflow akan diberlakukan apabila nantinya terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan tol Cikampek Jakarta. Para pengendara dihimbau untuk tetap hati-hati dan juga selalu mengecek kendaraan secara berkala, secara rutin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Anissa Rizkia, Sutrisno, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Bandung untuk pulang ke kampung halaman. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Ada 5 keberangkatan kereta pada Minggu malam, yakni KA Kahuripan, Kutu Jaya Selatan, Pasundan, dan 2 kereta tambahan. Total ada 2.816 penumpang, mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong terjadi hingga 28 Desember mendatang. Sementara calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Para penumpang terlihat mengantre panjang di area counter check-in. Jika pada pagi hari hingga siang hari dipadati rute domestik, pada malam hari dipadati calon penumpang yang memilih berlibur ke luar negeri untuk menikmati libur panjang akhir tahun. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat tren kenaikan pada Minggu malam sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa. Selain itu, adapun pergerakan pesawat pada Minggu malam mencapai 1.135 penerbangan, baik untuk rute domestik maupun internasional. Tak hanya lonjakan atau kenaikan lonjakan penumpang, pemirsa, harga tiket juga melonjak sebesar 30%. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi lonjakan penumpang ini akan terus terjadi saat mendekati libur Natal. Sementara itu, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten diguyur hujan deras. Polda Banten memastikan kondisi cuaca aman bagi pelayaran kapal dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Guna menjaga rasa aman bagi para pemudik Nataru, ribuan personel disiagakan agar perjalanan pemudik bisa nyaman sampai ke kampung halaman di Pulau Sumatera.
Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Bandung dipadati ribuan kendaraan wisatawan. Akibatnya antrian kendaraan terjadi di beberapa titik, sementara di Pelabuhan Laurentius Maumere terjadi lonjakan penumpang. Ribuan warga tiba di pelabuhan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Flores. Memasuki libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah titik jalan menuju objek wisata di Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kawasan Jalan Pasir Kaliki, di mana terjadi penumpukan kendaraan yang hendak ke kawasan wisata belanja di Jalan Sukajadi, Bandung. Sementara Jalan Setiabudi juga mengalami kepadatan yang cukup parah. Meski demikian, kendaraan wisatawan tetap melaju meski mengalami pelambatan. Selain itu di Simpang Ledeng, kendaraan juga harus mengantri untuk dapat ke objek wisata. Sementara di Pelabuhan Laurentius Maumere terjadi lonjakan penumpang. Ribuan warga tiba di pelabuhan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Flores. Sebanyak 2.129 penumpang tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal Pelni Bukit Siguntang. Para penumpang ini berasal dari Pelabuhan Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Parepare, dan Makassar. Membludaknya penumpang ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pengguna kendaraan listrik di libur Natal dan Tahun Baru, kali ini tak perlu resah. Karena saat ini sudah terdapat 4.600 SPKLU yang tersebar di 3.500 lokasi di Pulau Jawa dengan fasilitas pengisian daya cepat atau fast charging. Untuk membantu masyarakat, khususnya pemilik dan pengguna kendaraan listrik yang hendak menikmati masa libur Nataru, PT PLN Persero menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sejumlah lokasi strategis. PT PLN Persero menambah jumlah SPKLU mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Saat ini terdapat sebanyak 4.600 SPKLU yang tersebar di kurang lebih 3.500 lokasi, baik di rest area maupun non-rest area. Seperti di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki 30 mesin SPKLU yang tersebar di 20 lokasi, sehingga pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan pasokan listrik untuk kendaraannya. PLN juga sudah mengoperasikan charging hub pertama, yakni SPKLU UP3 Gedong Kuning Yogyakarta, yang memiliki sejumlah mesin SPKLU berdaya besar dengan sistem fast charging mulai dari 200 kW, 120 kW, 100 kW, dan 60 kW yang bersiaga dalam 24 jam. Kesiapan PLN untuk menghadapi siaga Nataru ini, untuk penambahan SPKLU ini kita sudah menambahkan di beberapa titik lokasi untuk mempermudah atau membuat nyaman para pengendara EV. Sampai dengan hari ini kurang lebih udah 4.600 SPKLU yang tersebar di kurang lebih di 3.500 lokasi seluruh Indonesia. Dengan kehadiran charging hub berdaya besar dengan fasilitas fast charging dan jumlah SPKLU yang semakin banyak dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kesal tidak bisa membuang sampah. Ratusan warga bongkar TPS yang ditutup di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pembongkaran paksa diwarnai adu mulut antara warga dan pihak yang mengklaim pemilik lahan. Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan, ratusan warga RW 013 Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur bongkar paksa pembuangan sampah sementara yang sebelumnya ditutup pihak yang mengklaim pemilik lahan. Warga kesal dan merasa terganggu karena tidak bisa membuang sampah di TPS yang puluhan tahun telah mereka gunakan. Pemilik lahan mengklaim memiliki surat sah atas kepemilikan lahan seluas 400 meter persegi ini. Warga berharap agar lokasi tempat pembuangan sampah ini tidak ditutup agar bisa membuang sampah seperti biasa. Padahal lahan tersebut sudah kita pakai oleh warga sebagai TPS sudah 30 tahun lebih, ya 30 tahunan sudah dipakai TPS. Kemudian terjadi pemagaran oleh mereka yang mengaku sebagai pemilik. Ya. Jadi dan ini yang kedua kali dipagar lagi, sehingga pembuangan sampah oleh warga
itu terganggu, jadi kotor, kemudian tidak bisa dibuang sebagaimana mestinya. Warga meminta TPS ini tetap berfungsi sembari proses hukum terkait sengketa kepemilikan lahan masih berjalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Guyur hujan deras, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Ya Allah, ayo Pak, banjir gede, ya Allah, ya Allah. Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Inilah jalur kehidupan. Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Mukhlisin di Desa Menanggini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Saat malam,
tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga Ainus melaporkan. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukiman atau di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan pemerintah, TNI, Polri bersama warga. Progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Luwes membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut.
Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas, Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat, warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang diterjang banjir bandang. Namun, Nagari Guguak Palalo menjadi salah satu daerah yang selamat dari musibah banjir bandang. Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang terpapar banjir bandang yang menimpa Sumatera. Dari data BNPB, di Sumatera Barat tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka yang tersebar di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat. Namun ada satu daerah di Tanah Datar yang selamat dari musibah banjir bandang. Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, wilayah selamat dari musibah banjir bandang berkat Sabodam. Sabodam yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2000 ini menjadi pelindung bagi warga sekitar saat banjir bandang menerjang kawasan ini. Pemirsa, prajurit TNI bersama instansi terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rencana hunian sementara ini dibangun sebanyak 117 unit. Personel gabungan Kodim 0304 Agam Denzipur 2 PS Kodam 20 TIB Yonif TP SGL bersama BNPB dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Aya, Jorong Kayu Pasak, Kecamatan Palambayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hunian sementara atau huntara ini dibangun di atas lahan seluas 85 x 64 meter dengan kapasitas 117 unit. Pekerjaan dilaksanakan pada 15 hingga 30 Desember 2025 dan hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 5%. Melalui sinergi TNI dan instansi terkait, pembangunan huntara diharapkan dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana sebagai hunian yang layak, aman, dan nyaman. Puluhan relawan dari Kota Tangerang, Banten diberangkatkan ke Sumatera untuk menyalurkan bantuan logistik senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Hampir 1 bulan, bencana banjir bandang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Bantuan dari berbagai daerah dan komunitas pun terus berdatangan. Salah satunya dari pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang. 59 relawan yang diberangkatkan terdiri dari unsur BPBD, Dinsos, Satpol PP, Basnas, hingga lintas komunitas. Bantuan logistik yang dibawa meliputi kebutuhan mendesak seperti terpal, pakaian, serta makanan. Diharapkan bantuan logistik dan dari para relawan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana di Sumatera. Berangkatkan sebanyak 59 personil, terdiri dari pegawai pemerintah Kota Tangerang, BPBD, kemudian dari Dinas Kesehatan, tim medisnya, beserta komunitas. Bantuan kemanusiaan kembali disalurkan MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang di Nagari Salareh Aya Timur dan Nagari Jorong Lambeh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Guna meringankan beban masyarakat terdampak serta memberikan semangat untuk tetap bertahan dan bangkit dari musibah, MNC Peduli memberikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Aya Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia seberat 8,5 ton terdiri dari sembako, air mineral, susu, sarden, biskuit, selimut, serta kebutuhan pokok lainnya. Jadi kita datang kemari memberikan bantuan berupa beras, ada air mineral, ada mie instan, ada susu untuk bayi, ada sarden, selimut juga kita berikan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih ada tinggal di pengungsian ini. Kami telah menerima bantuan dari MC Peduli dan kami berikan ke masyarakat, dan kami yakin kedatangan MC Peduli sangat menghibur, sangat memberikan kekuatan dan manfaat kepada masyarakat kami. Bersama Brimob Sumbar, tim MNC Peduli juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah terisolir, yakni Nagari Jorong Lambeh yang disambut dengan sukacita. Terutama dari MNC Peduli sangat membantu masyarakat di sini karena masih banyak masyarakat kita terisolir dan dukungan bahan makanan perlu untuk mereka-mereka. Hari ini kita menerima bantuan dari MNC, terima kasih banyak dan insya Allah ini berkah dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Sangat berterima kasih, sangat terbantu dengan bantuan yang ada diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kami sangat tertolong karena kami kan kekurangan bantuan di sini. Melalui aksi nyata ini, MNC Peduli mengajak berbagai pihak untuk terus bergotong royong memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sepak bola tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga wadah solidaritas kemanusiaan. Solidaritas tersebut terwujud dalam laga amal Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk Sumatera. Laga amal di Stadion Madia Jakarta digagas Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, melibatkan para pemain aktif, legenda sepak bola nasional serta sejumlah tokoh publik. Tujuannya menggalang dana untuk membantu korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera. Ribuan penonton menyaksikan penuh antusias sebagai bentuk dukungan aksi kemanusiaan melalui olahraga. Seluruh hasil penjualan tiket, penjualan jersey dan donasi dalam event tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan darurat korban banjir seperti logistik, kesehatan, dan pemulihan pasca bencana. Bagi saya nggak tahu harus berkontribusi apa buat apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi mungkin dalam silaturahmi sepak bola seperti ini akhirnya mungkin jersey yang bisa saya berikan siapa tahu bisa bermanfaat buat walaupun berapa terjual, tapi bagi saya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat saudara-saudara di Sumatera. APPI berharap sepak bola dapat menjadi media pemersatu sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Dari Jakarta, Hendri Aprila dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai Palangkaraya gelar lomba lari maraton 5 km dan 10 km. Kegiatan ini guna meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga. Jaya, jaya, jaya. Kodam 22 Tambun Bungai menggelar Lomba Lari Tambun Bungai Run 2025 dengan 2 kategori jarak tempuh 5 km dan 10 km. Kegiatan ini mengambil titik start di depan markas Kodam 22 Tambun Bungai di Jalan Imam Bonjol, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Antusiasme terlihat dari total 12.000 pelari yang ambil bagian dengan rincian 9.000 peserta dari kategori umum, sementara 3.000 lain yang merupakan personel TNI Polri. Kegiatan Tambun Bungai Run 2025 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat sekaligus Hari Bela Negara. Tujuan utama dari penyelenggaraan lomba lari ini adalah untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat Kalimantan Tengah agar gemar berolahraga. Yang dari umum itu kurang lebih 9.000, TNI Polri kurang lebih 3.000, jadi kurang lebih hampir 12.000 peserta hari ini.
Gitu. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menggerakkan, menyemangatkan masyarakat Kalimantan Tengah ini supaya berolahraga, karena dengan badan yang sehat kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam Lomba Lari Tambun Bungairan 2025 mendapatkan medali, piagam, penghargaan, serta uang pembinaan. Selain itu, seluruh peserta juga berkesempatan mengikuti undian door prize dengan hadiah menarik diantaranya sepeda motor, sepeda listrik, motor listrik, serta sepeda gunung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, iNews melaporkan. Anugerah Film Pendek 2025 digelar di Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan ini sebagai motivasi untuk para sineas bertalenta. Pemerintah Kota Semarang sukses menggelar Malam Anugerah Lawang Sewu Short Film Festival 2025 di Gedung Kinarto Sabdo, Taman Budaya Raden Saleh, Semarang, Jawa Tengah. Malam Anugerah ini menjadi penutup rangkaian ajang film pendek nasional yang digagas Pemkot Semarang. Sebanyak 144 karya film pendek mengikuti kompetisi. Setelah melalui proses panjang dan penilaian juri, film The Last Swing karya Iwan Restianto terpilih sebagai pemenang. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, merasa bangga dengan kualitas karya yang ditampilkan dalam festival ini. Kementerian Kebudayaan RI juga menyambut baik festival ini karena akan memperkaya ruang berekspresi bagi sineas Indonesia. Alhamdulillah ini selesai, para pemenangnya juga sudah diumumkan, dan menurut saya memang film yang dipilih oleh juri ini yang bagus banget sih, walaupun bukan orang Semarang ya, tapi kita sudah berniat bahwa ini adalah festival film untuk nasional, sehingga apapun ya inilah hasilnya, dan saya kira Kota Semarang sangat bangga karena bisa mempersembahkan sebuah festival film pendek yang bisa diikuti oleh para sineas dari seluruh Indonesia. Saya kira dengan hadirnya Lawang Sewu Short Film Festival ini menambah platform terutama bagi para sineas Indonesia yang berfokus pada film-film pendek untuk berekspresi dan juga menampilkan karya-karya terbaik mereka. Pemerintah Kota Semarang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara. Pemkot Semarang memastikan festival ini akan kembali digelar tahun depan dengan penyelenggaraan yang lebih matang. Pasukan pendudukan Israel kembali melanjutkan serangan operasi militer di wilayah tepi barat Palestina. Sejumlah rumah warga Palestina digeledah dan dirusak, serta satu pemuda dilaporkan ditangkap. Pasukan pendudukan Israel kembali menggelar operasi militer di sejumlah wilayah tepi barat Palestina. Hal ini pun memicu ketegangan dan meninggalkan kerusakan di permukiman warga Palestina. Di kota Silwat Timur Laut Ramallah, pasukan Israel dilaporkan menyerbu wilayah permukiman dan menggerebek sejumlah rumah warga. Operasi berlangsung pada malam hingga dini hari, disertai pemeriksaan ketat dan intimidasi terhadap penghuni rumah. Sementara di Kalkilia, pasukan Israel juga menggerebek sebuah gedung hunian. Warga setempat melaporkan pasukan bersenjata memasuki bangunan dan menggeledah sejumlah unit. Sementara di Desa Al-Araka Barat Jenin, pasukan Israel merangsek masuk sebuah rumah warga, menggeledah dan mengacak-acak rumah tersebut. Dalam operasi itu, seorang pemuda Palestina dilaporkan ditangkap oleh militer Israel. Hal ini memperburuk situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan di wilayah tepi barat Palestina. Pemirsa, tim pertahanan sipil memulai operasi untuk mencari dan menemukan jenazah korban Palestina di Khan Yunis Gaza, Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Diperkirakan sebanyak 9.000 jenazah syuhada masih terjebak di bawah runtuhan rumah-rumah di seluruh jalur Gaza. Tim pertahanan sipil memulai operasi untuk mencari dan menemukan jenazah korban Palestina di Khan Yunis Gaza yang tewas dalam serangan udara Israel selama konflik baru-baru ini di wilayah tersebut. Nampak sebuah ekskavator sedang membersihkan puing-puing dari sebuah rumah. Personel pertahanan sipil dan warga setempat pun bekerja sama untuk menggali dan membersihkan puing-puing secara manual. Tim pertahanan sipil menghadapi sejumlah tantangan dalam operasi evakuasi jenazah korban, seperti kurangnya peralatan berat yakni ekskavator. Mereka bekerja dengan hanya satu ekskavator yang tersedia untuk seluruh operasi.
طبعا الصعوبات الموجودة هو يعني موضوع انه تعمل في اماكن ضيقة، الاستهدافات البيوت المستهدفة والشهداء في داخل البيوت المستهدفة لهم فترة من الزمن، طبعا قد يكونوا قد تحللوا، فانت تبحث عن رفات ولا تبحث عن شهداء كاملين او اجساد كاملة. Diperkirakan lebih dari jenazah syuhada masih terjebak di bawah reruntuhan rumah-rumah di seluruh jalur Gaza. Pemirsa, ratusan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di Paris, Prancis pada Sabtu waktu setempat. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza. Hey, hey, Starbucks! Stopping on the side of the killers! Stopping on the side of the killers! Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di Paris, Prancis hari Sabtu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Gaza dan para aktivis aksi kelaparan Palestina yang dipenjara di Inggris. Para pengunjuk rasa berbaris melalui ibu kota Prancis dengan bendera Palestina dan spanduk serta poster bertuliskan Israel keluar dan selamat Natal, jangan lupakan Palestina. Para demonstran mengecam serangan yang terus berlanjut di Gaza dan mengklaim bahwa gencatan senjata Israel Hamas yang sedang berlangsung bukanlah gencatan senjata yang sebenarnya. Para pengunjuk rasa juga menyatakan dukungan kepada para aktivis pro-Palestina yang ditahan dan melakukan mogok makan di Inggris serta menyerukan pembebasan mereka segera. Sebelumnya diketahui otoritas Gaza mengklaim bahwa pasukan Israel telah melancarkan serangan udara dan menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan sejak fase pertama gencatan senjata dimulai. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 395 orang tewas dan 1.088 luka-luka akibat serangan Israel selama periode ini. Ribuan orang menuntut keadilan atas tewasnya aktivis Bangladesh Syarif Osman Hadi. Pendemo pun menilai pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan. Ribuan orang memberikan penghormatan terakhir untuk Syarif Osman Hadi. Salat jenazah digelar di Dhaka dalam peringatan Hari Berkabung Nasional. Sejumlah pihak menuding pemerintah Bangladesh gagal memberikan perlindungan yang memadai untuk Osman Hadi. Para simpatisan melanjutkan aksi demo dengan membawa sejumlah atribut dengan pengawalan dari pihak keamanan. ইনসাফ আসলে কায়েম করা সম্ভব, কারণ আমাদের হাদির যে জীবনটা দিয়ে গেল এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের জন্য দিয়ে গেছে। সে কিন্তু অনেক আগেই ঘোষণা করছে যে আমাকে কিন্তু কিল করা হতে পারে। Kematian Osman Hadi memicu gelombang protes baru di seluruh negeri. Para demonstran menyerukan keadilan dan pertanggungjawaban atas pembunuhannya. Menggerakkan pesawat F-16, kerajaan Thailand membombardir Kamboja dengan rudal berpemandu presisi. Akibatnya sebuah jembatan luluk lantak dan mengakibatkan jalur transportasi warga terganggu. Pasukan Thailand menghancurkan jembatan ojek Sabtu lalu yang menghubungkan distrik Serai Senam dan Chongkal di Kamboja. Kerusakan ini akan berdampak bagi penduduk sipil yang tergantung pada jembatan ojek untuk perekonomian dan aktivitas warga. Meskipun tidak ada korban jiwa, serangan ini mengakibatkan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang aman. Angkatan Udara Kerajaan Thailand menyatakan pihaknya menghantam jembatan ojek dengan amunisi berpandu presisi dari pesawat tempur F-16. Mereka menilai jembatan ojek sebagai jalur pasokan utama bagi pasukan garis depan Kamboja. Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Sementara Kamboja melaporkan 15 kematian warga sipil dan 76 terluka. Pemirsa, sambut musim liburan, ruang publik kota di ibu kota Korea Selatan diterangi lampu kelap-kelip dengan tema Winter Festa 2025. Pengunjung menikmati proyeksi hiasan Natal dan hip Santa yang trendy. Ratusan pengunjung berbondong-bondong ke taman tepi sungai Tukseom di sepanjang sungai Han di Seoul, Korea Selatan.
Dongdae Moon Design Plaza diterangi oleh Festival Seoul Winterlight 2025 dengan lampu kelap-kelip pasar Natal dan kios-kios meriah. Tidak hanya warga lokal, para pengunjung yang berdatangan dari berbagai negara mengaku kagum dengan pertunjukan proyeksi Natal yang modern. Really excited to see how this one turns out, and it's my, I would say, first time near DTP. So since the building is also so beautiful, I think it will be incredible. It has been amazing. I mean, we haven't seen something like this before. We've been to many countries around the world, and it's the first time we see some show like this. Actually, yeah. 뚝섬에 이런 게 있는 줄 모르고 왔는데 너무 모르고 와갖고 너무 지금 좋은 것 같고. 새롭게 이렇게 알게 된 것 같아서 사람들 막 알려주고 싶고 너무 재밌게 논 것 같아요. Menurut penyelenggara, instalasi tersebut dirancang untuk menggabungkan tradisi musiman dengan desain modern dan estetika budaya Korea. Ho, bukan naik kereta salju, ratusan sinterklas mengendarai sepeda motor di jalanan kota Madrid, Spanyol. Para sinterklas bermotor ini memberikan hadiah untuk anak-anak. Ratusan pengendara sepeda motor turun ke jalan kota Madrid dalam acara Biker Santaran 2025. Konvoi sepeda motor hias serta pengendara yang berpakaian ala sinterklas melaju melewati kota sambil membunyikan klakson di sepanjang rute. Kegiatan ini pun menarik perhatian warga sekitar. Selain dalam rangka menyambut Hari Raya Natal, kegiatan ini juga sebagai sarana pengumpulan uang yang akan diberikan kepada anak-anak dari kalangan tidak mampu. 520 inscritos con 334 motos en la que participa Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de movilidad e incluso policías de Estados Unidos. Pues es una ruta motera solidaria por 7 distritos de Madrid con casi 30 kilómetros de recorrido. Kegiatan ini dikenal dengan Papa Noel da Motera dan dapat disaksikan di sepanjang jalan Calle Alcata de la Castellana dan menjadi salah satu momen yang ditunggu warga Madrid. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kebakaran menghanguskan 14 rumah di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda 14 rumah semi permanen di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu pagi. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah kemudian merambat ke sejumlah rumah lainnya. Petugas yang dibantu warga sempat kesulitan memadamkan api karena banyak bahan material mudah terbakar. Kobaran api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 9 mobil damkar dan 45 petugas dikerahkan ke lokasi. Masih dalam tahap penyidikan, dugaan sementara yang kami dapatkan korsleting listrik. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? Untuk jumlah rumah di TKP terdeteksi 14 rumah. 3 warga dibawa ke puskesmas usai menderita luka bakar. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 3 orang luka-luka dan sempat terjadi kemacetan yang panjang. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong, Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang.
Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, korsleting listrik bus pengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan hangus terbakar. Semua penumpang selamat. Satu unit bus Akap Medan Jaya terbakar dan diduga alami korsleting listrik di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Damkar atau Pemkap. Api melalap bus dari Jakarta dengan tujuan Kota Medan, Sumatera Utara. 44 orang penumpang berhasil keluar dan selamat. Api berhasil dipadamkan setelah dibantu warga, water cannon Polres Muratara dan petugas damkar setempat. Sehingga dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diperkirakan atau diduga bahwa kendaraan tersebut akibat korsleting kelistrikan kendaraan tersebut. Selanjutnya penumpang bus dipindah alihkan ke bus lainnya untuk menuju ke Medan. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pemirsa, masuki libur panjang, arus kendaraan wisatawan terus mengalami peningkatan hingga Minggu malam. Data Jasa Marga menyebut setidaknya ada 39.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Memasuki masa libur panjang jelang Natal, arus kendaraan wisatawan menuju kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Berdasar data Jasa Marga, tercatat setidaknya 39.000 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di pintu keluar tol dan mengular hingga beberapa kilometer. Kondisi serupa juga terjadi selepas gerbang tol dan menyebabkan penumpukan kendaraan yang cukup padat di jalur arteri menuju kota Bandung. Mayoritas kendaraan diketahui ke kawasan objek wisata di Bandung. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka seluruh gerbang tol agar kepadatan terurai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainus melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung untuk pulang kampung. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Ada 5 keberangkatan kereta pada malam ini, yaitu kereta api Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, Pasundan, dan 2 kereta tambahan. Total ada 2.816 penumpang, mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong akan terjadi hingga tanggal 28 Desember mendatang. Pemirsa, calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Mereka terlihat mengantri panjang di area counter check-in. Jika pagi hingga siang hari dipadati rute domestik, pada malam hari dipadati calon penumpang yang memilih berlibur ke luar negeri untuk menikmati libur panjang akhir tahun. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat adanya tren kenaikan pada hari ini sebesar 20% jika dibandingkan dengan hari biasanya. Bahkan selain itu, adapun pergerakan pesawat hari ini mencapai 1.135 penerbangan baik untuk rute domestik maupun internasional. Tidak hanya kenaikan lonjakan penumpang, harga tiket juga melonjak sebesar 30%. Pengelola Bandara Internasional memprediksi lonjakan penumpang tersebut akan terus terjadi saat mendekati libur Natal. Sementara itu, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten diguyur hujan deras.
Polda Banten memastikan kondisi cuaca saat ini aman bagi pelayaran kapal dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Guna menjaga rasa aman bagi para pemudik Nataru, ribuan personil disiagakan agar perjalanan pemudik bisa nyaman sampai ke kampung halaman di Pulau Sumatera. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT KAI baru menghadirkan diskon tiket kereta sebesar 30%. Program ini berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dalam program tersebut, KAI menyiapkan lebih dari 1.500.000 tempat duduk untuk kereta ekonomi komersial. Hingga 21 Desember 2025, tiket yang telah terjual mencapai 808.000 lebih atau sekitar 54% dari total kuota. Angka perjalanan penjualan juga terus mengalami kenaikan seiring mendekatnya puncak arus mudik libur Nataru. Untuk kereta api jarak jauh, penjualan telah mencapai lebih dari 2 juta tiket atau 73,7% dari total kapasitas. Sementara itu, kereta api lokal baru terjual sekitar 32%. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila. Baik, selamat pagi Henry. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, apakah sudah terjadi kepadatan penumpang di Stasiun Senen dan kemana tujuan favorit bagi para penumpang? Silakan. Ya baik, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, di mana sejumlah penumpang ataupun masyarakat yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api ini sudah mulai berdatangan untuk melanjutkan perjalanan ataupun menggunakan transportasi kereta api untuk mengisi momen libur di periode libur panjang Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026. Adapun PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta juga telah mempersiapkan sejumlah persiapan. Salah satunya informasi yang kami terima ini berkaitan dengan promo ataupun diskon, program diskon yang diberlakukan dengan angka 30% yang kemudian ini sudah dimulai sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 maksud kami 2025, dan kemudian juga KAI telah mengalokasikan sebanyak 1.509.000 tempat duduk untuk program diskon tersebut. Dan kemudian untuk saat ini Nata dan juga pemirsa, situasinya di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jadi kami lihat sejumlah penumpang memang sudah mulai menunggu di tempat tunggu untuk menunggu jadwal keberangkatan kereta. Kemudian juga kami lihat ini sudah mulai ramai juga yang hendak berdatangan dari beberapa kota untuk bisa berlibur ke kawasan Jakarta. Dan tentunya juga Nata dan juga pemirsa, untuk lokasi favorit ini diantaranya adalah Yogyakarta, kemudian juga Surabaya dan juga Solo yang masih menjadi lokasi favorit untuk para masyarakat ataupun para penumpang menggunakan moda transportasi kereta api dalam mengisi periode Natal dan juga Tahun Baru. Kita terus pantau bagaimana situasi dan juga update terkini pada libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk para masyarakat hendak mengisi momen liburnya dan juga mengisi ataupun pulang ke kampung halaman dengan menggunakan moda transportasi kereta api, terutama di DAOP 1 Jakarta yang dimana tempat kami melaporkan saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara Nata, saya akan kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan penumpang panik saat kapal motor embun pagi yang berlayar dari Pelabuhan Laurentus Sai Maumere menuju Pulau Palue, Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami mati mesin.
Inilah detik-detik saat kapal motor Embun Pagi yang membawa ratusan pemudik Natal dan Tahun Baru ditarik kapal motor Condition menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika. Para penumpang selamat meski sempat panik saat KM Embun Pagi mati mesin setelah berlayar 15 menit dari pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ini mulai membludak di pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Para pemudik pengguna transportasi laut diimbau waspada mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrim memicu hujan angin dan gelombang tinggi hingga akhir pekan ini. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews Pagi pada hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama dengan rekan Cikal Mutazam. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.